Komiki misalnya sifat anak pamulata itu sifat baik bapaknya melekat di situ. Nanti sifat jelek ibunya itu ada di situ. Jadi sifatnya anak pertama itu mengikuti sifat baik bapaknya, mengikuti sifat jelek ibunya. Itu anak pamulang. Jadi aku pacodo kengin makna, pacodo kan tu anak pamulata. Iya. Itu, jadi sifat jelek ibunya akan melekat dan sifat baik bapaknya akan melekat. Kalau anak kedua kebalikan, sifat jelek bapaknya akan melekat di situ, nanti sifat baik ibunya melekat di situ. Itu kalau di dalam hikmah itu. Tapi ada juga konsensusnya itu, tapi jangan takut ya. Ketika anak pertama laki-laki, maka biasanya yang meninggal pertama itu bapaknya. Kalau anak pertama perempuan, maka yang meninggal pertama itu adalah ibunya. Itu di ilmu hikmah. Bukan semua, tapi kebanyakan. Itu. Makanya ulama dulu itu aja mau sama selang. Ya kalau nak makun pertama nasi yes. Iya. Jadi itu kalau kita bicara hikmah. Hikmah itu sebenarnya adalah ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya kenapa tidak boleh melangkahi makanan. Itu supaya rezekimu kau tidak urus. Orang yang menguruskan rezekimu selalu dimudahkan. Karena orang yang makan mengambil makanan yang jauh itu. Kung kagaga na bagay tetete ya lupa. Iya. Itu jadi itu kuncinya. Banyak hal. Kalau kita bicara hikmah itu Pak Bu, termasuk tidak boleh membaca nama di batu nisan. Itu kalau ke kuburan jangan. Makanya orang Arab itu tidak tulis nama di nisan. Karena itu bahayanya, itu membuat otak itu tidak bisa mengingat sesuatu. Jadi orang yang pelupa itu salah satunya ketika dia membaca nama di batu nisan itu ketika ke kuburan. Itu tidak boleh. Upi di ketoloki bure baca mana? Hajianu. Jangan, hindari itu. Karena itu yang membuat daya ingat lemah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Makanya orang Arab itu tidak kasih nama. Dia cuma kasih kode. Supaya tidak dibaca. Jadi banyak hal. Kemudian Kotoma bicara hakikat makie. Iya ronabita Pak Bu, satu-satunya nabi dan rasul yang dikasih otoritas ibadah. Jadi nabi itu dikasih otoritas ibadah. Makanya yang bisa memberi syafaat itu Rasulullah. Jadi itu kalau Nabi Musa itu satu jalur, perintah Allah turun ke Musa langsung ke umat. Jadi tidak ada tawaran, tidak ada juga permintaan. Kalau Nabi Ibrahim juga begitu. Jadi semua Nabi dan Rasul itu satu paket. Perintah Allah langsung turun. Kalau Nabi tidak. Makanya semua ibadah itu terbagi dua jenjangnya. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Kenapa ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib? Ibadah wajib ini rata-rata tidak disebut pahalanya. Karena dia jalurnya rahmat. Kalau ibadah sunnah itu rata-rata disebut pahalanya. Karena itu jalur syafaat. Makanya kalau ibadah wajib itu rata-rata tidak disebut. Sholat duhur itu tidak disebut pahalanya. Yang disebut itu sholat sunnahnya. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Kenapa sholat duhurnya tidak disebut? Karena kalau rahmat itu tidak hitung pahala. Itu hak prerogatifnya Allah. Jadi mesti ada ibadah yang tidak mengejar pahala, tapi mengejar ta'abudi. Kalau ibadah sunnah dikasih kejaran pahala.
Kenapa? Karena itu jalur syafaat. Syafaat itu dijelaskan. Kalau rahmat tidak. Makanya nanti dari kemudian itu kan ada orang yang datang mengatakan, ya Rob. Allah mengatakan, ya Muhammad. Bukan ya Rob ya. Jadi itu hadis qudsi. Ya Muhammad, dia bukan hambaku. Tapi Nabi mengatakan, ya Rob, dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau dia umatmu Muhammad, maka masukkan ke dalam surga dengan syafaat. Jadi jalur ibadah itu dua, Pak. Makanya Nabi itu kan ketika dikasih tahu, ya Rasulullah, kami ingin bersamamu di dalam surga. Ya Rasulullah, melo kasibawi di ukilalana surga. Apa kata Nabi? Nabi tidak mengatakan, ya nanti kita sama-sama. Tidak. Tapi apa kata Nabi? Jika engkau ingin bersamaku di dalam surga, maka perbanyak sujudmu. Itu tidak mungkin sholat fardu, pasti sholat sunat. Iya. Karena sholat fardu tidak bisa ditambah kan? Yaitu sholat sunat. Jadi itu Nabi tawadu sekali. Dia bisa memberi syafaat, tapi ketika sahabat mengatakan aku ingin bersamamu, apa kata Nabi? Bantu saya. Jadi Nabi saja yang bisa memberi syafaat masih mau dibantu. Jadi kalau mau kita dapat syafaatnya Nabi, perbanyak sujud. Berarti itu sholat sunat, ibadah sunat. Tidak mungkin ibadah wajib. Nah, ini kuncinya. Makanya Bapak Ibu kalau mau dapatkan syafaatnya Rasulullah, ibadah sunnah jangan ditinggalkan. Karena jalurnya itu jalur syafaat. Kalau ibadah wajib itu rahmat. Makanya kalau sholat duhur berjamaah wajib, kemudian kerjakan sunnahnya, kita dapat dua pengharapan. Kalau bukan jalur rahmat, diperiksa sholat fardunya tidak lolos, nanti di sholat sunnah. Itu kuncinya, Pak. Makanya Nabi itu diberikan otoritas, makanya dia bisa memberi syafaat. Kalau yang Nabi lain tidak bisa. Tidak bisa. Makanya kita itu mengadakan maulid karena itu kuncinya. Karena Nabi itu sudah memblok semua jalur kita kalau mau celaka. Nabi itu sudah blok semua, Pak. Saya mengatakan, makanya saya salah satu penceramah, Pak, yang selalu menceramahkan, mengkampanyakan bahwa jalur masuk surga itu tidak susah. Tidak susah. Nabi itu sudah tahu. Naisan Nabi tema kadang kau mak matuk magalak mapuasa tapi makaseke. Naisan. Naisan Nabi tak. Kadang kamatu tau ko numulio monro raji moto mata haju tapi dia nak kena sumbang. Nisa gang kasiku ulawan na tapi dosa bumi pasidakan. Nisa Nabi ter. Maka nisa makor. Iya. Ketua ada juga orang itu nisa Nabi ter raji mapuasa raji masampa jalor jiloma berejama tapi itu 5 pangewasi babainena nisa Nabi ter. Kadang kau mak namatuk makoro. Makanya Nabi itu setiap jalur ibadah pasti ujungnya ada surga. Duha ada surga. Tahajud ujungnya surga. Sedekah ujungnya surga. Solawat ujungnya surga. Istighfar ujungnya surga. Kalimat la ilaha illallah ujungnya surga. Berbuat baik kepada tamu ujungnya surga. Angka mana surga capana? Kiki gitulah. Yang peti mana nungangi ya kumat duhami bawa lega kata jamal lagi ya tuh tekan rusuk duha tuh ni materu. Makanya Nabi mengatakan amal yang disukai oleh Allah yang berkesinambungan wa inqalla kata Nabi walaupun sedikit. Makanya yang rajin bangun duha atau tahajud saja ya benar tekan rusuk maka dia apa dia awak duha dia nama digaga yang penting tahajud tetap panenungan nanti juga akan dikasih itu surga di ujungnya. Iya kok pasida kayaknya itu tekan rusuk dia nang kawat duha dia tuh nang kawat tahajud rajibannya mas sumbang nanti sedekahnya yang membuat dia masuk ke dalam surga dan ujungnya itu pasti janjikan surga. Jadi kita itu sebenarnya Pak jangan ajak tuh si kita si polo itu ya ketina salah seke. Iya maseke memang tapi sisa busalawana. Angkat tahu mabasa dia nak kena sikiri. Coba kalian. Jadi masing-masing orang itu dikasih keistimewaan. Jadi di mana jaga tondro itu apa angkat tuh masing-masing ada kekurangan angkat tuh paciciran.
Tapi makanya betul sampaian. Itu. Jadi itu kuncinya. Nanti kalau Al-Quran, ya itu baca Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, nanti diberikan syafaat dengan itu. Itu kuncinya, Pak. Cuman, angka mitau pandrita makada, makanya aku megai. Apa ya kunci di mimuran doangan adena lolo sabaran. Magi kau pak mak beluk gulai nak beluk terigu to mak beluk mentega mak beluk na beluk marang. Sebab makade ko tanya warat na lite mentega. Barat na laku. Nah, begitu juga ibadah. Makanya ada ulama mengatakan yang penting kau pernah lakukan walau hanya sekali. Ajak kami ya ronola syafaat. Tapi kalau syafaat itu Pak disebut apa? Satu, siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 100 kali pada malam Jumat, itu dijamin. Nabi yang menjamin, pasti dia mendapatkan syafaatku. Ya bandar utapan nungang. Ya kawan di Jumat, salawat kayak kasih ratu, salawat aja lagi. Mau pakai salawat Ibrahimiyah pakai. Mau pakai salawat tibil kulu pakai, mau salawat naria pakai, mau salawat biasa pakai, mau salawat Jibril pakai. Yang penting mas salawat 100. Kenapa? Nabi mengatakan setiap malam ada malaikat yang mengantar salawat, tapi ada satu malam malaikat tidak mengantarnya karena saya yang langsung mengambilnya. Itu salawat umatku pada malam Jumat. Maka siapa yang bersalawat kepada kata Nabi kepada aku 100 kali di malam Jumat, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir. Masa dia tulis baca kasih ratu ya Rasulullah ala Muhammad makunrutongan. Iya. Nah itu salawat Bu sallallahu ala Muhammad ku baca nama lesi 10 misi di menit nasi sabu. 10 misi di menit nasi sabu kita coba nih tangi jam. Kalau kita sallallahu 10 sih di menit itu sisa nih. Ya aku makan lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 10 pitu menit sisa ya. Dinas ya waktu pakai Pak. Sementara berjalan bersolawat, perbanyak solawat. Kenapa kita perbanyak solawat? Karena satu-satunya orang yang sangat dicintai oleh Allah adalah Rasulullah. Ketika kau mencintai Rasul dan meletakkan di dalam kalbumu, di mana kalbu yang cinta kepada Rasulullah dan orang ini yang dicintai oleh Allah, maka pasti cintamu kepada Rasulullah membuahkan cinta Allah kepadamu. Iya. Maka dia tahu pandai dia nagis saya api neraka tahu angkai papuji bilalan natin nalau di nabi. Itu kuncinya. Tidak mungkin Pak. Sama dengan penghafal Al-Quran. Tidak mungkin diazab itu penghafal Quran kecuali na lupai hafalanna. Nih, iya kau dek tahu na lupai ini tidak. Karena orang akan dihisab sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Makanya itu kalau petambak korang itu, wedene itu tuh kalau surat dinas sampai tutup mesti kembali baca suratul Fatihah, baru baca Al-Baqarah sampai Humul Muflihun. Karena kapan kau baca kalau surat dinas baru tutup nama ateko tidak ada, tertutup bacaanmu. Tapi ketika kau kembali disebut kembali lagi untuk Al-Qurannya. Neriasa mengaji tepat tuh. Ya kalau letih kalau surat dinas napa mau tutup, mapet tuh itu. Tapahan nih. Makanya kau pandre tema itu tahu kalau letih kalau surat dinas iparewa ibaca Fatihah siba alif lam mim sampai Humul Muflihun supaya tidak terputus Al-Qur'annya. Itu anunya Pak. Jelas itu sama aja kita. Tadi sholat isya sujud terakhir. Niatkan memang sampai subuh. Niatkan memang. Kenapa orang yang tidur itu ingin bangun sholat subuh dan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dihukumi sama kalau dia sholat satu malam penuh? Karena orang yang tidur mau pergi masjid sholat subuh berarti tidurnya untuk sholat. Ya miku makalaki meki matin romasiya moto menoto Pak Golo ya tobi itu talolonga.
Ya naruyasa sampai tepat tuh. Kenapa Rasulullah di peristiwa Isra Mi'raj disebut cuma dua? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Iya rata pakai Mesir ke sini Asyam mekilaju pandang maka datate serata jokah ya koma sampai subuh ni sujud dia kami menima kada oko kak matu mangkosok mas sampai loro. Ketika kita melakukan perjalanan tiba-tiba di pare-pare kita kecelakaan kemudian meninggal, Allah itu cuma tanya malaikatnya dia dari mana dan mau kemana. Pasti maka dipulih mas sampai subuh ke Masjid Asyam kemudian dia mau pergi sholat duhur di Masjid Mangkoso agar nasa Allah Ta'ala sempajan nasalai sempajan nangujui aja nemu pares saya iya kau tau mejo kaja tak ada kilo kimatuli pamandre mana kaja tau mejo katau lianre bina urusu itu kuncinya. Makanya Isra Mi'raj itu disebut cuma dua tempat, awal dan ujung. Padahal Nabi kan bolak-balik Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dan Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa disebut cuma dua, awal dan akhir perjalanan? Jadi ya ko meki jo kalau jupanda, meki lo jupanda, maka lo kok matu masam pejalor. Ini akan memang nih. Ko sujud pacapuran ni ko sampai subuta atau kami meniati pasti sumpung sampai jaloroy. Makanya salam dalam salat itu ada dua, salam ke kanan dan salam ke kiri. Kenapa ke kanan dulu? Pasti sumpung jolo waktu berikutnya, napa mula pas waktu lebat. Jangan kau lepaskan dulu baru kau mau ambil ini, mapet itu sana. Iya nanti ya sampai tepat tuh. Itulah orang tidak berzikir tetap langkahnya dianggap zikir. Jadi yang kata tahu Pak, dia kan baca, mama koban minta kejana, maka yang lolongan apalah karena kenapa? Jalannya menuju ke sholat. Kan begitu. Apa ia tapapat di bangker roki? Nah 5 itu menit masa pejalur. Asara 5 menit, mengharibi 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit. Ya kau tu jadi di masa pajak dia na 5 menit 2 mi. Palai kau makan dia aja ngak cinampa wasa pajak uci nampak tu. Itu memuk. Assalamualaikum amin. Jangan selesai. Iya. Coba, ya kau 5 menit kali 5 25 menit. Ya kau mak gosip si jam mana sani bangker kalau 25 menit. Nah, itulah maknanya kenapa kita selalu menyambung. Sujud terakhir di Ramadan terakhir, zakat yang dibayarkan diniatkan memang berzakat tahun depan. Ibadah kurban yang kita lakukan diniatkan memang berkurban tahun depan. Pasti sumpungnya mah terus sedekah subuh ke sedekah subuh. Itulah kenapa kita kekal di dalam surga. Padahal umur kita terbatas, amalan kita terbatas. Karena niat melakukan kebaikan tidak pernah terputus. Itu dia yang selalu jalan pahalanya. Makiru Pak. Itu aja sederhananya dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Itu kuncinya Pak. Makomat itu Pak Botoe. Pole ko botorangnya lo ko botorangnya ko pure boto nasa. Tangla saya kesinggupi beto boto. Jadi puluk pi botorongnya lo ko botorongnya pasau puluk pi sauna lo ko sauna. Iya tuh makanya itu si jemu tuh ya tuh. Ini kuncinya. Makanya paham Pak ya? Ya kita paham insyaallah. Iya kok hakikat na mauli ini lo taala. Iya mana batal. Dia tu gaga batangut ti mak jeko, ya lempuki. Hah? Gaga batangut ti mak jeko. Iya, dia gaga tuh. Dia gaga. Nah, main tu nak kalau tak tobat aku nak semalam pumung basikal di nak sebagat tengah kawali ko nak sebada to ngamusan riri indo ambo tama pasiliangan ale sipa na wa enale mariawe namiga kigunan alo pada dari pancai. Itu maknanya itu. Ya ini sama bicara yang pediulu. Yang kedua itu kan batang pisang itu kan kalau berbuah pasti jantungnya dulu kelihatan. Apa maknanya? Dahulukan keikhlasan sebelum kau mengharapkan hasil.
Dena pita buana tulokai ko maboy jantun nan betungan na niya mo jolo mo pakanja ki komi ko papole asile makanja. Perbaiki di hati. Tanya innamal a'malu binniyat itu. Kemudian yang ketiga, yaitu batang pisang kalau dikupas, PDI semakin dikupas semakin bersih. Bagian dalam dan luarnya sama, tidak ada bedanya. Ini tuh nak kada bicaramu, pangkau kamu, atekamu, minasamu, pada mana. Aja nalamu pola mu pogau. Ya ku piolota nasam iya, ya ku deki gaga nasam biye. Masih di tai bembe. Ini yang banyak. Nih. Maka kanjak dukungan aku piolota tapi ku deni gaga dena dukung. Nah, ini yang banyak. Kemudian kenapa telur? Telur itu Pak sebenarnya pesan, masuk ke anak. Pesan ke anak, itu anak tak, itu kayak telur. Telur bebek dibawa ke ayam, dingerami ayam. Ya kok manuk mengerami, nanti kalau menetas itu tidak berubah jadi ayam, tetap bebek. Tapi ketika anak bebek ini dikasih turun, dia akan mengikuti induk ayam. Karena itu bukan bebek yang diikuti. Padahal dia bebek, tapi kenapa dia ikuti induk ayam? Karena dia yang ngerami. Artinya, kalau ada anakmu bawa ke pondok pesantren. Kalau akhlak di rumahmu tidak bagus, bawa ke pesantren. Nanti kiainya yang mengajari dia memberikan adab, mengerami supaya nanti dia mengikuti perilaku kiainya. Makitu. Dia na berubah manca di manu tetap mu iti tapi na curi manu enak sabaya romerang. Jadi namo anak tatu makoto ni gini gitu lima curi tu na curi makoto tu. Ya ko pasau na curi dua ngeso mi koko manu mampat bite di ko kan telu ngeso. Dua ngeso mi lo mak goli telu ngeso boto ni. Boto goli ni. Makotiha. Jadi itu 5 ko itu pengaruhnya. Makanya usahakan anak kita terbimbing dari masjid ke tempat mengaji, dari sekolah itu terbimbing supaya dia ikuti gurunya, dia ikuti orang-orang soleh. Itu pentingnya. Kemudian yang kata itu papasin keru wija-wija. Apa itu? Yang pertama di akikah itu pokok sekali. Kalau mengakikah anak usahakan kambingnya sama besar. Supaya anakmu bisa berlaku adil. Ya kong katoy hakeke na din na sinraja bembe na makalas itu. Nih, kumanca anggota dewan, dia ini melempung. Iya. Kemudian yang kedua, jangan kau patahkan tulangnya kecuali di tempat patahannya. Kemudian tulang memanjangnya itu jangan diremuk supaya anakmu tetap terselamatkan, tulangnya tidak patah hingga dia meninggal. Ambil kulitnya, bungkuskan tulangnya, kemudian tanam supaya dia tidak kena penyakit kulit. Yo pilih polo-polo ibu kuna. Nah pakin riti balulan na. Ibalu onroto na anak mata. Iya. Kemudian kalau akikah masaklah dengan masakan yang manis. Bumbunya manis supaya dia dalam murang nyawa teh bijamu. Selalu orang merasa senang melihatnya. Yo pwede papasay manang. Ang roto na tulis sigarit giisin na tanitay. Timbang rambutnya berapa gram, kemudian belikan emas sedekahkan supaya dia napakasiri ko bijamu. Iya. Selalu diangkat di tengah-tengah masyarakat. Itu aja kuncinya. Iya kotal dia muy ulawang. Makanya kalau mencukur rambut bayi itu jangan disisa olahnya selembar. Yo pwede pertama ko kalukwe. Li natanya kalukurangan na iya tu. Ulu ya tu kalukwe si bawa na es batu si basirup. Tapi kenapa pakai kelapa? Itu tapaul, memagi-magi anakku nasi pak kaluku itu kaluku kenro-kenro itu. Kemudian yang kedua, semua dari akar sampai atas itu bermanfaat. Itu doanya seno-seno ngemet. Tapi intinya yang disunnahkan, ambil rambutnya, timbang berapa gram, belikan emas, baru sedekahkan.
supaya anakmu tidak pernah menghinakan engkau di tengah-tengah masyarakat. Ternyata mujajeng. Bahkan makanan Nabi kalau tidak mampu emas belikan perak. Sakit pentingnya timbang mulut natunan. Itu kuncinya Pak Bu. Terpak komoro. Ya kau make kaki aja terterima pas solo asidat kaki. Mak terima ke apa kowe? Hah? Aja terterima pas solo. Sakai masih dekat. Ya kau terima ki pas solo maraji-raji tu dale nana ekomelo i pendaftar melo wanci PNS maraji-raji tu yurusuk. Tapi aku dia terima pas solo jama-jamangnya tajam. Dia pernah selesai masih sekolah nang ketawar itu. Makutia, makalula ba apa niya ustaz. Ya kibwa siki. Ya kucia ni jaji. Tambah ini. Ini. Kemudian anak kita saya ingin kasih tahu kunci yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama makanan. Jaga makanan. Setiap makanan haram yang masuk ke dalam perut anak itu pasti berpengaruh. Nah itu haramnya dua, angka lisatiha, angka ligairiha. Ia lisatiha ay manyamemoh. Apa mana sirisak bangkai darah irisang. Yang ligairiha ia bahaya. Lau mamaulu mak bagi nasi kotak tay nalai dua. Orang bagi kue kotak ya lay dua. Pasti topu inapa ya dua. Satu halal, satu haram karena prosesnya. Nandri anak tadi nule mendeceng. Maka pala korang itu lihat deh hafalan. Iya. Lai masih koleksi letuk. Oh komiro pap biliarelo. Iya. Iya, mako lakai manri mako to gimpe to. Iya, dia namanya rewat tangga baniti nang kerewa. Iya, makanya tilodongang ilakai tapat tumakure terima donna. Tapi pakanjaki dot tabu salah doh kamaki. Kong kalakai Pak Joka kadaki iput apa ceningan ngaatin na kasinon robolai. Iri lo dong aja tak ada pun aja kasih nak kajuk-kajukan nak kalolo ya nak kena staro din nak kajuk-kajukan iya nak iya jajang kakama tau nak kena staro tak makanya tanah iba ini tak kada kami mepak dong kamu mangka kamala kay tulilaw kajuk-kajuk kalau kokoson 1 kokoson 2 kokoson 3 tuli kajuk-kajuk lain law doa bayi nak kale pun aja kasih nak tuli kalau lo laki ku kajuk-kajuk nakan nasaro itu kan kajuk-kajuk iya bukan jaki tasuri melodo makale pun apa senangnya tinalingnya senangnya kopi boleh makiro aja tuh sih sembar pak dongan itu dimakun raya. Kemudian terakhir saya wasiatkan yaitu ko anak dipatihai. Ya komeki matinro takiringan ngipatiha ila ruh wa nafsu wa jasad. Napa tetap puasana napa tabaca bi barakatil Fatihah bi syifaid Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi karamatil Fatihah al-Fatihah. Iya. Jadi lawi Fatihah naman cigi Pak Bora ilawi Fatihah nan cigi baraka, ilawi mukjizat na al-Fatihah, ilawi akaramakan na suratul Fatihah. Napa ibaca? Makanya itu sebenarnya suratul Fatihah kalau dijadikan obat diminta bisyifail Fatihah. Iya ko anu maret jinna ipakin di karamatil Fatihah. Iya ko baraka na iloy baraka na makanya itu biasa to pandete na pasitonra-tonra manang nilaw manang inapa na baca Fatihah dengan satu nama. Tapi aku meki matinro kirimkan Fatihah. Namolah kita kiringati Fatihah supaya tersambung ruhnya dengan kita. Itu anak kita jauh kirimkan Fatihah supaya tersambung ruhnya dengan kita. Itu pokok. Ya aku sih sambung insyaallah. Makanya saya itu setiap ceramah pasti memulai dengan tawassul. Mengawali dengan tawassul kepada Nabi, seluruh Nabi dan Rasul. Kemudian malaikat kepada seluruh wali. Kalau yang di sini, kalau saya masuk di Sulubar itu pasti guru tak Haji Muhammad Tahir di Malapeu. Saya pasti masukkan ke dalam
tawassulan. Karena itu barakahnya para wali. Iya. Ilau dongan. Karena kita bisa masuk surga itu dengan jalur syafaat ulama. Kalau dia dulu lolongan syafaat Nabi tak kopi syafaat ulama. Makanya saya itu NU insya Allah sampai meninggal. Nasabah magai tidak ada saya dapat organisasi Pak Namode nalo ma pengajian ilau dongan itu kecuali NU. Iya, itu di NU kutumame macarame ilau dongan mana? Namanya Rodena hadir. Makanya itu orang NU kuma pengajian ini dinaming kadenan karena mega jamaah. Pak namo monro mimbola nama tinro kata Pak dongan nalolongan. Itu kan disebut ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i melawan dasar karena tawa aku namo dewa. Iya kan gitu. Jadi didoakan walaupun kita meninggal tetap didoakan. Makanya saya pakai bilang ini yang cocok. Karena kita ketika meninggal apakah ada mendoakan kita? Tapi kalau kita masuk di sini insya Allah didoakan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Guru Kiai Muhammad Tahir Malapio itu yang perlu kita pegang. Jangan tinggalkan. Iya, aja tak kejili-jilin ke jarak baru tak masih ke jarak baru tak masih kayak itu malah saulu niat. Aja. Iya. Angka silian yang kasih tamu kok jangan. Itu yang saya sampaikan. Tidak selalu disalahkan. Ini jalan sesat, ini jangan sesat. Maulid ini sesat, Islamira ini sesat, Barasaji ini sesat, Syarah kubur ini sesat. Iya, lau balik nih bapakku tanaku. Maka dia rumah maulid, rumah Barasaji, manca jiwal di mana atau pandritaner. Urut malapi umam maulu na manca jiwal di. Ya kene bidaya mauli, dia na mungkin manca jiwal di guru malapi. Na jama-jama-jamangnya, dia to pamak Barasaji, mas syarah kubur topa. Kenapa dia bisa jadi wali? Berarti apa yang dia lakukan itu baik. Pak dia mungkin manca jual di kumasali jama-jamang. Nah lena pa jamel video lu ini mondri bani ini. Kan begitu. Tapi kita coba garek balik. Ya to siru to lima pasalah. To lima kada salah-salah. Angka gaula mana manca ji wali. To lima kada bida mauli kagaula mana manca ji wali. Dia kada. Dia kami tak curi. Ya gade na manas satu ya manas sah. Makomero. Mawata pa alena salah napa di napa salah. Magala mi gora. Pada ko katolo menonton Pak Golo 10 isi bawa nang kecil lo malapor ko polisi nasa. Tadi si bawahku. Maka di polisi siaga ko si bawa nasa 10 ka. Kira serae. Nasa yun na rotan ding. Maka di polisi tanay rotan ding. Iko tak ding. Iko mi malapor. Umpay ko makadali rotan ding. Makanya rupa alena salah na to. Lidi na pasalah. Ini yang banyak sekarang. Nah cuci otaknya. Nah pertama ko HP itu 5 SMS. Ini bida, ini bida, ini bida. Bida ini, hurapat ini, bida ini. Tuli na cuci otaknya. Jadi biasa tuli jama. Mamulan na baca nih tuli makarani. Bida itu ngajak kapan? Mamulan itu terpengaruh. Pada kok nggak tahu pas saya bawa iti. Nang kata lalu makan siaga menuta. Nah setelahnya manu ya iti nih. Laba ya roten. Lalu si cide nasa siaga iti siaga menuta. Mamulan itu mah pikir dia itu kan padahal manu na bawa. itu apa dua di tahu makana 5 nih tahu lalu makana siaga iti ta makana iti padahal malas sepak kita na manu. Mak itu tuh icuci otak. Itu dengan SMS dengan kalimat ini yang banyak. Itu ya hati-hati ki. Mau lukir Pak. Abarasanji ki ko bolata. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Itu tadi anak-anak kita didik dengan kirini Fatihah. Kalau ada orang-orang soleh seperti guru tak minta doanya banyak guru-guru lama kita di sini Sulbar tidak kehabisan wali. Banyak sekali ulama-ulama kita di sini yang sepuh itu luar biasa. Punya ketawaduan. Pak itu monro aja tak ada yang itu limonro lo macerama viral itu limonro malah Pak dongang ngayide. Biasa kalau Kak Kalimantan Pak macerama nangka tausogi Pak Ustaz silodo kan joce denendre daleku 20 niotona. Nanya tau sure milo do cibi miotona. Karena kiga itu sogi. Makanya Kak Ustaz boleh Kalimantan si bawa Pak macerama 2 Kak macerama. Telu bainena. Tapi dia ganaan.
Ya lengi wae ko jamae na sa tadong ce de ustaz untuk keturunan sorobo ko ni nasihat talu baine ko de gana ustaz ini na dong. Dah ku denak ko angkat tahu terima donna tapi tidak dikasih untuk dia, hanya untuk orang lain. Iya, hero. Itu penting ya sangi si seleki si lodong, di lodongnya bali bolata. Kata malasa loki mite na kelata dong, di lodong. Ya ku innalillahi minta apa lah ya tuh nang tekan dosa aja mau talak dai iya jadi itu saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak minta ketaktik nama anak saya kan pengananya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah tadi hikmah maulid yang begitu luar biasa kita dengarkan. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita doakan semoga beliau sehat selalu dan diberikan umur yang panjang. Semoga tahun selanjutnya masih bisa memberikan hikmah maulid yang untuk memberikan pencerahan kepada kita semua pada malam hari ini. Dan tentunya selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan langsung oleh Kepala Kecamatan Wonogiri. Kami persilakan dengan hormat.